Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan mengcompare kedua kamera dari Motorola G45 dengan Vivo Y29. Tapi kita akan membuat perbandingan kameranya. Untuk lain-lain kayaknya dari dua smartphone ini ya itu tergantung selera masing-masing. Ya cuma untuk kebutuhan masing-masing. Jadi kalau teman-teman pengen yang 5G ya ada di Motorola. Atau teman-teman pengen baterainya yang super awet bisa tahan 3 hari, ada di Vivo. Dan harganya kedua smartphone ini mirip di harga 2 jutaan. Ya saya dapetin harganya nggak selisih jauh sih. Yang ini 2 juta 100 ribuan, yang ini 2 juta 200 ribuan sih. Ya itu tergantung teman-teman lebih suka yang mana. Dan untuk spesifikasi singkatnya kita akan bahas kedua smartphone ini layarnya sama-sama menggunakan layar IPS LCD dan sama-sama sudah 120 Hz ya. Bezelnya sama-sama tebal dan lebih gede Vivo. Dan untuk kameranya sama-sama dual kamera, cuma di Motorola ini ada makronya, sedangkan di Vivo ini nggak ada makronya ya, satu sensor aja. Untuk prosesornya sama-sama menggunakan Qualcomm ya, cuman di Motorola ini menggunakan Snapdragon 6S Gen 3 ya, sedangkan di Vivo ini cuma menggunakan Snapdragon 685 sih, yang masih 4G, ini sudah 5G. Dan untuk baterainya Motorola ini cuma 5000 mAh dan Vivo ini 6500 mAh yang awet banget. Chargernya juga beda. Di Motorola ini cuma 20 watt, sedangkan di Vivo ini 44 watt. Itu jauh banget sih. Dan untuk lain-lainnya NFC sama-sama ada ya. Speaker sama-sama stereo ya, bagian atas bagian bawahnya. Cuman di Motorola ini speakernya kecil banget, sedangkan di Vivo ini standar sih. Pokoknya Motorola ini minimal kalau kita mau nyetel musik minimal di atas 60% atau 80% atau 90%. Kalau 60% ke bawah itu kecil banget. Charger 44 watt. Oke. Y29 itu Y29 baru ya, baterainya 6500 mAh. Kalau yang sebelumnya itu 6000 mAh. Dan di sini ada SIM tray ejector. Ini mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Vivo. Ini gokil sih, 6500 mAh. Dan yang keren di Vivo ini ada erasernya ya, yang keren banget. Harus pakai jari kan, soalnya kalau kita lihat foto kayak gini kita hapus, pilih orang, dan lumayan cepat hapus dan rapi banget guys. Tuh hilang rapi kayak di Samsung. Bahkan kalau kita mau lingkarin kayak gini, karena bukan orang harus dilingkarin ya, ini hilangnya keren guys, bersih. Dan kalau kita pengen yang lebih sulit, ini yang lebih sulit ini, ada peci, rapi banget. Sudah profesional ya, mantap di Vivo Y29 ini. Dan juga ada circle to shirt ya, misalkan ada gambar kayak gini, tadinya kayak gini, kita bisa cari di sini pakai Google Lens, klik aja langsung ditampilin. Dan untuk kameranya belakang ini cuma perbedaannya mungkin ya, Motorola ini ada makro, ini enggak ada makro di Vivo ya. Dan untuk rekaman video dan fotonya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Vivo Y29 dan Motorola G45. Kalau kita lihat di layar sih sudah pasti menang Motorola ya, karena dia ada stabilizernya. Tapi di Vivo ini terang banget ya. Untuk karakter awannya sama-sama detail ya, dan warnanya lebih natural punya Motorola. Kalau kita putar ke wajah kayak gini, kalau dibuat ngerekam orang kayak gini hasilnya ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dengan harga yang sama ya, kurang lebih sama lah, bahkan kayaknya ya kalau pengen speknya sama itu harganya lebih mahal Vivo ini ya. Ini gak usah dibuat lari, karena kasihan Vivonya kalau lari, kalau maksa mau lari kayak gini. Dan ini dia perekaman kamera depannya. Jujur kalau di Vivo ini terang banget ya, detail awannya masih oke, walaupun dia nggak stabil. Tapi kalau di Motorola dia kurang terang, dia lebih natural aja. Memang agak gelap suasananya karena lagi berawan, dan detail belakangnya masih oke, tapi nggak crop banget ya. Ya teman-teman bisa lihat sendiri, kalau dibuat lari kayak gini goncang kalau punya Vivo. Kalau Motorola oke. Jadi ini tergantung kebutuhan teman-teman aja sih. Kalau butuh yang 5G Motorola, kalau butuh yang baterai awet Vivo. Tapi Motorola bukan cuma 5G sih, kamera stabil, 5G, apalagi ya. Satu keunggulan di di Motorola ini, kalau kita ngerekam dua layar kayak gini, ini sebenarnya sama-sama goyang sih. Cuma kelebihannya di Motorola ini kita bisa pindah-pindah kayak gini ya. Saat ngerekam, kecil kan, pindah depan belakang, kita geser ke tengah kayak gini, nutupin orangnya bisa. Pokoknya ya mau kita sih.
kayak gini, kecil kan lagi enak sih. Kalau di Vivo harus dimatiin dulu. Cuma di Motorola kalau mau bagi dua kayak gini harus dimatiin dulu sih. Kalau di Vivo kan nggak bisa digeser-geser, mentok di situ aja. Kalau mau dipindah orangnya itu harus apa namanya, dimatiin dulu. Kalau di Motorola nggak pindah-pindah kayak gini. Oke, keren. Vivo nggak bisa. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari ini Motorola G45 dengan yang ini Vivo Y29 4G. Kalau kita lihat di layar sih ini lebih tajam punya Vivo ya. Punya Motorola ini karena lebih nge-crop dan noise-nya lebih banyak ya. Sebenarnya sama-sama noise tapi lebih banyak. Dan abstraknya di sini juga lebih banyak ya. Kalau ini lebih minim dan lebih wide juga. Dan kalau kita putar ke wajah kayak gini, ya teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas kameranya kalau malam-malam kayak gini ya. Dan ini dia apa kamera depannya. Kamera depannya ya kalau wide memang lebih wide di Vivo sih, dan Motorola ini dia lebih crop ya karena memang ace-nya itu ya, sistem ace-nya itu yang di crop. Jadi untuk menstabilkan itu dia butuh cropping dan sama-sama noise. Untuk warnanya ya kadang lebih terpucat yang ini ya Motorola, tapi oke lah. Dan untuk hasil fotonya sih kurang lebih ya mirip sih, tapi lebih terang punya Vivo ya. Ya, ini warnanya lebih kontras punya Vivo. Kalau di Motorola ini standar sih agak merah kayak gini, sama-sama sih sebenarnya smartphone sekarang itu kayak gini ya. Untuk mode portraitnya sama-sama rapi dan untuk keblurannya itu bisa diatur sih sebenarnya. Dan kalau kita buat ngezoom ini lebih pendek punya Motorola. Motorola cuma mentok di 8 kali ya, sedangkan punya Vivo bisa sampai 10 kali. Dan Motorola ini juga bisa dual foto ya kayak gini. Kalau kita gunakan malam-malam ini lebih terang punya Vivo sih kayaknya untuk kamera depannya. Punya Motorola itu agak sedikit kusam ya, dan highlightnya itu kurang. Lagi kalau kita gunakan mode portrait ini kelihatan banget. Wajah kita itu bagian sebelah kiri atau kanan itu gelap ya. Dan kalau kita gunakan mode malamnya, entah kenapa ini kalau kita gunakan kamera belakang ini terang banget, di luar ekspektasi sih. Apalagi mode pro-nya malah kayak hantu. Dan kalau kita gunakan di tempat yang lebih gelap, ini sama-sama terang sih. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga dipetikkan foto dari Motorola G45 dengan Vivo Y29. Bagaimana, lebih suka yang mana? Kalau untuk perekaman video ini sih saya jujur lebih suka Motorola ya, walaupun agak cenderung lebih gelap tapi natural dan ada stabilizernya. Kalau di Vivo ini nggak ada ya. Dan bagaimana teman-teman lebih suka kamera yang mana? Jadi keputusannya kalau teman-teman cari kamera dari kedua smartphone ini, saya saranin Motorola G45 aja. Kenapa? Karena dia ada stabilizernya ya, dan hasil kameranya juga lumayan cakep. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih cantik atau lebih putih ya, Vivo aja. Apalagi dia kelebihannya di baterai dengan charger. Kalau di Motorola ya standar aja, cuma menang di kamera dan 5G ya. Yang lainnya ini cuma nggak ada 5G dan juga stabilizernya. Ya tergantung teman-teman aja lebih suka yang mana dan lebih butuh yang mana. Kalau butuh baterai yang lebih awet dan charger lebih ngebut, Vivo aja. Tapi kalau teman-teman butuh kamera yang stabil dan juga 5G, Motorola aja. Harganya mirip sih. Oke, mungkin segini aja sih compare kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.